Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mendengarkan sabda dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu yang boleh aku terima hingga pada pagi hari ini. Aku mohon, lindungilah dan bimbinglah aku dalam menjalani hari ini. Biarlah hidupku menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satu pun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hidup disesaki oleh beban yang begitu berat, kedukaan, kecemasan, kesulitan yang tak teratasi, serta frustasi kerap menghampiri.
Tak jarang saat-saat seperti itu justru menjadi saat Tuhan tiada. Bukan karena Tuhan tidak membantu, tetapi karena manusia lupa bahwa Tuhan ada bersamanya, atau tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolongnya. Pendeknya, Tuhan selalu tidak dilibatkan. Masalahnya, kehidupan tidak selalu menjadi ringan ketika manusia menyangganya sendiri. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan kita akan kuasanya yang lebih besar dari apapun, dan Ia sanggup menopang semua manusia di bahunya, supaya beban mereka menjadi ringan. Dan Yesus menegaskan hal itu dengan undangannya yang begitu indah. Datanglah kepadaku. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam hatinya yang lembut dan penuh belas kasih. Undangan ini juga mengingatkan kita semua bahwa masa Advent bukan sekedar menanti datangnya hari Natal. Lebih dari itu, Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam belas kasih-Nya yang tak pernah berhenti dicurahkannya bagi semua umat manusia. Dalam persatuan dengannya, manusia ditopang dan disertai. Hal ini bukan berarti hidup kita akan tanpa beban atau masalah, melainkan Ia akan selalu menyertai dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap beban kehidupan. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.